Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube di mana saja pun Anda berada, kembali kita bertemu dalam ceramah kita dengan tema eksistensi kehidupan dunia menurut pandangan Islam secara normal. Saudara-saudari, sebagaimana yang kita ungkapkan pada ceramah yang lalu atau bagian yang lalu, manakala kita telah benar-benar merasakan Allah dekat dengan kita, kita tidak kehilangan Allah. Segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah. Kekuatan hanya milik Allah. Itulah saudara-saudari yang perlu diterapkan dalam kehidupan kita, kehidupan pribadi muslim siapapun Anda. Saudara-saudari, manakala telah kita tempuh jalan yang benar, titian kehidupan ini akan terasalah bahwa sesungguhnya hidup ini indah, seperti yang kita gambarkan pada bagian yang lalu. Lihatlah betapa indahnya bintang gebintang pada malam hari, betapa indahnya rembulan ketika purnama, betapa indahnya mega berarak. Itu semua mendatangkan ketenangan jiwa bagi pribadi muslim yang mengakui, yang yakin bahwa Allah bersama hidupnya. Karena dia tahu sebenarnya yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini lemah. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini? Nggak ada. Jangankan menciptakan kaki nyamuk pun kita tak bisa. Membunuh nyamuk yang kita bisa. Kalau membunuh nyamuk, wow, ahlinya kita, mati sekali pukul. Tapi coba ciptakan kaki nyamuk. Kalau Anda seorang profesor atau dokter dan sebagainya, nggak bisa. Maka saudara-saudari, ketika jiwa telah mapan dalam konsep Islam sesuai dengan agama yang kita anut ini, maka akan timbullah ketenangan jiwa. Ketika timbul ketenangan jiwa, maka timbullah rasa solidaritas sosial yang sangat tinggi. Saudara-saudari, ini ada semacam temuan kita, semacam persoalan rumit, katakanlah sengketa kehidupan. Akhir-akhir ini kita temui di dalam masyarakat kita sehari-hari. Orang miskin sekarang ini, saudara-saudari, bagaikan tidak dapat acuan mau kemana mau melangkah. Sedih. Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, di dalam kehidupan yang penuh dengan misteri ini, kita tidak tahu rahasia Allah. Dijadikannya sebagian daripada kita penuh dengan penderitaan hidup. Sebagian lainnya bergelimang dengan kemewahan hidup. Itu semuanya adalah ujian. Ujian bagi yang menderita, ujian bagi yang bahagia. Ini saudara-saudari, andaikan dalam situasi kehidupan seperti ini, orang-orang miskinlah katakan saudara-saudari, kadang-kadang datang ke rumah orang kaya. Mereka tidak meminta secara langsung, wahai saudara, saudari, tolonglah aku ini. Allah, tolong pakai duit kau dulu. Anak aku gak makan di rumah. Anak aku menangis di rumah, gak makan, kelaparan. Gak mungkin itu bahasa yang diungkapkannya saudara-saudari. Tapi mata batin orang-orang yang beriman tahu dari warna wajah mereka, mendapat hidayah dari Allah. Mereka punya gengsi. Janganlah sampai hati saudara-saudari. Bantulah. Mungkin apa yang tidak diungkapkannya itu
dapat kita baca. Bayangkan, memang benar-benar mereka nggak makan di rumah. Janganlah putus mualaf, kata orang Melayu pesisir. Bantulah, meskipun sekedar membeli setengah kilogram beras, 10.000 katakanlah. Jangan putus mualaf. Tak mungkin kita nggak punya uang 10.000. Ikhlaskan sajalah. Dibelikannya beras setengah kilo, sisanya diberikan ikan asin, dibakarnya, makan di anak beranak. Masya Allah, saudara-saudari. Menetes air mata kita kalau kita ingat. Apa yang saudara-saudari lakukan itu adalah untuk keuntungan saudara-saudari sendiri. Untuk keuntungan keluarga saudara-saudari yang telah kini berada di alam barzakh. Untuk ayah saudara-saudara sendiri. Untuk adik-adik, abang-abang saudara-saudari sendiri yang sekarang terbenam di sana mengharapkan bantuan dari kita. Ikhlaskanlah. Kalau memang banyak pula, beri sesuai dengan kemampuan kita. Ini mohon maaf, kadang-kadang saudara-saudari adalah orang menyorong sepeda motor, tidak ada uang di kantong, singgahlah ke tempat galon minyak. Ala tolong cek, bantulah setengah liter aja, daripada dibesorong jauh-jauh. Kadang-kadang nggak diberi loh, saudara-saudari. Bayangkan. Baru kejadian tadi sore, saudara-saudari. Batin kita menjerit. Mereka ibarat katakanlah gelandangan. Nah, apabila kita masuk dalam acara gelandangan seperti ini, seperti yang kita ungkapkan, saya kan orangnya suka menyanyi kalau menceramah. Maka bernyanyilah kita. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku, dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan, sisa orang yang aku makan. Kita anggaplah mereka itu saudara-saudari gelandangan. Itu kata hati kita. Mereka tidak makan di rumahnya. Pernahkah saudara-saudari membaca sabda Rasulullah? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang di antara kamu, kata baginda Rasul, kecuali ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. Bagaimana mengasihi diri sendiri? Dicubit kulit kita, saudara-saudari. Sakit. Begitu juga dirasakan orang. Sedih kita nggak makan. Iba hati kita nggak ada beras untuk ditanam. Tidak sampai hati kita melihat anak kita kelaparan. Begitu juga orang lain. Ketika kita ada, apalah salahnya kita bantu mereka. Hilangkanlah kebakilan. Janganlah mau direbut segalanya di atas dunia ini. Memang Allah izinkan. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Untuk sementara Allah izinkan seolah-olah perbuatan kita itu tanpa ada sanksi secara spontan. Sombong kita, bakhil kita, bukan berarti kita langsung down, kena penyakit, tidak. Tapi Allah mencatat, Allah mengetahui tentang kita. Tunggu balasannya. Kadang-kadang tanpa disadari, saudara-saudari, orang yang kita layasi, orang yang kita hina, Allah tunjukkan buktinya langsung. Dulu ketika dia mau mengutang minyak setengah liter karena keretanya bersorong gak kita kasih, kemudian dia masih remaja ketika itu, setelah tua dia jadi hartawan, teringat dia, saudara-saudari,
dipandangnya wajah kita. Aku sekarang sudah pegang uang begitu banyak. Inilah dulu tempat yang berutang minyak 1,5 liter gak dikasih. Apakah itu yang mau kita dalam hidup? Saling menyebut, saling mengumpat seperti itu. Saudara-saudari, jadilah jiwa kita mapan dalam pengertian terikut di dalam kaitan agama. Tidak ada, saudara-saudari, pelarian yang lebih utama di atas dunia yang fana ini kecuali kembali ke jalan agama. Katakanlah kita mampu untuk mengumpulkan segala kekayaan harta benda di atas dunia ini, tetapi apabila kita miskin moral, miskin rasa sosial, hidup akan gersang, saudara-saudari. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Hari ini mereka menderita. Mereka menangis berurai air mata. Tetapi pada saat yang lain mereka bahagia. Teringat dia siapa orang-orang yang pernah menghinanya. Itukah yang kita harapkan dalam kehidupan ini? Saudara-saudari, insaflah. Mari renungi segala kesilapan yang kita lakukan pada masa lalu. Insaflah. Sebagaimana juga kesadaran yang dilantunkan oleh penyanyi kita Rhoma Irama. Kutadahkan kedua tanganku ke langit tinggi, ku mohonkan ampunan padamu, oh Tuhan pengasih. Aku menjerit meratap, menyesali. Ampunilah dosaku, dosa yang ku sengaja atau tak ku sengaja. Ampuni dosa, dosa yang ku sengaja atau tak ku sengaja. Saudara-saudari, barangkali cukup demikianlah ceramah kita pada bagian yang ke-7 ini. Insya Allah, saudara-saudari, selagi tubuh yang kurus krempeng ini masih mampu untuk berjalan, napas masih ada, darah masih mengalir di urat nadi ini, dan jiwa pun masih punya semangat, kita akan terus gaungkan dakwah-dakwah sederhana ini. Semoga bermanfaat. Inilah yang bisa kita sumbangsihkan dalam kehidupan ini sesuai dengan kadar kemampuan dan situasi atau kondisi kehidupan kita. Yang sesungguhnya apa yang diungkapkan ini tidak lebih adalah pengalaman batin dari saya sendiri. Saudara-saudari, marilah kita renungi makna kehidupan ini, tapi juga kita bermohon tolonglah disekrep. Banyak sekrep nanti, mudah-mudahan bisa terus bergaul. Semoga juga bermanfaat untuk kita semua, karena apapun yang ceritanya, saudara-saudari, dalam kehidupan ini Allah yang mengatur. Saya berbicara seperti ini, saudara-saudari, Allah yang menggerakkan bibir saya, Allah yang menggerakkan hati saya untuk tampil di hadapan saudara-saudari. Maka sambutlah, mohonlah sambut. Barangkali cukup demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.